Siang, Ibu. Siang, Ibu. Oke, salam ketemu lagi ya. Baru sekarang ketemu yang pertama dengan saya. Nanti setelah UTS ada lagi ketemu ya. Ini pertemuan ke-7, berarti minggu depan tanggal 5 sudah mulai UTS ya. UTS, kalian semester 5 kan ya? Nah, Ya, Ibu. itu UTS berlangsung sampai tanggal 13 Oktober. Udah dapat jadwalnya apa belum? Udah, Sudah, Ibu. Ibu. Oh, syukurlah ya. Jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Nanti yang UTS terakhir itu tanggal 13 Oktober ini ya, penyakit organisme akuatik. Ya kan? Semua masih online. Nah, setelah UTS sudah dihimbau untuk praktikum offline. Nah, kuliah juga mungkin ya, untuk kalian yang sudah ada di Bogor. Kemungkinan hybrid. Jadi kalau memang belum diizinkan orang tua gitu ya, ya kalian masih online gitu. Yang sudah nanti offline ketemu di kampus dan maksimal kapasitas tempat duduk, kuliah maupun praktikum itu biasanya istilahnya harusnya bisa 30, harus diisi maksimal 15 orang. Jadi yang lain di mana? Ya offline, online gitu. Jadi masih harus hibrid. Harus menetapkan protokol kesehatan, kapasitas ruangan maksimal 50%. Ya. Jadi harus digilir itu nanti juga jumlah mahasiswa, mana yang harus ke kampus, mana yang di rumah, di kos ya, mana yang masih online itu. Ya kita jalani saja, kita nikmati ya. Ini adalah bencana alam sedunia. Kita ini aja, nggak usah stres-stres. Kita jalani. Kalau ada yang sakit, kita obati nanti. Ya, semoga tidak ada semua. Makanya harus usahakan divaksin ya. Ya, kita kan mengenal itu apa fungsi vaksin. Meskipun ada yang menolak vaksin, ya lakukanlah. Kalau menolak vaksin, ya mungkin dengan cara makan makanan sehat, olahraga itu ya, imunostimulan itu sebagai upaya untuk training sel-sel yang supaya teraktivasi untuk dalam sistem imun itu kan. Sistem imun itu bukan pekerjaan satu sel saja, bukan, itu adalah kerja bersama-sama dari berbagai macam sistem imunitas seluler, sistem imunitas humoral itu ya. Jadi dengan berbagai aktivitas, vitamin, mineral, apalagi tambah vaksin, kalau Anda setuju, nih, itu akan mengaktifasi semuanya. Oke, kita akan praktikum hari ini mengenai histopatologi ya. Histopatologi di mana saya bisa share? Oke, saya sudah share ini kan ya? Sudah lihat belum judulnya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Bisa dilihat ini histopatologi ya. Apa itu histopatologi? Pasti sudah tahu semua sebenarnya ya. Sudah mengenal ini ya. Jadi kalau dalam menentukan penyebab penyakit ya, penyebabnya apa itu kan harus ada diagnosa ya, diagnosa. Jadi sebenarnya kalau yang benar itu didiagnosa dulu, baru penanganannya seperti apa gitu. Namun kalau di kalangan pembudidaya seringkali sudah ada ikannya yang mati total gitu ya, langsung minta obatnya apa gitu. Padahal seringkali kita ya untuk itu tidak bisa simsalabim, harus diperiksa dulu kalau kita orang lab ya. Tapi kalau kadang-kadang mereka ya minta shortcut-nya gitu. Diobati apa, antibiotika apa. Kadang-kadang kalau penyakit virus nggak bisa pakai antibiotika apapun, itu malah membunuh
bakteri-bakteri atau mikroba yang penting dalam hal yang lain ya. Tidak semua tidak semua mikroba di alam di tubuh udang itu padahal mikroorganisme patogen gitu. Oke. Jadi ini untuk diagnosa itu bisa dilakukan secara konvensional ya, bisa juga secara molekuler ya, yang modern itu ya. Jadi bisa juga pendekatannya adalah pendekatan imunologis untuk mendeteksi antigen maupun antibodi atau serologis itu ya. Itu pendekatan yang ilmiah gitu. Nah, kalau kita lihat nih patologi makro ya, patologi makro itu saya yakin sudah diajarkan di tatap muka sebelumnya ya. Jadi misalnya ya perdarahan, kemudian kelainan warna tubuh itu yang bisa diamati secara visual terhadap objeknya, terhadap ikannya gitu. Nanti mungkin untuk pengamatan organ dalam ya harus digabungkan dengan teknik nekropsi ya. Teknik nekropsi itu untuk pembedahan. Ya kan nggak bisa kita melihat organ dalam tanpa pembedahan, itu hanya teknik kirologi itu ya, kira-kira gitu. Jadi harus ada nekropsi ini untuk pembedahan. Kemudian kita juga mengenal nih patologi mikro ya, patologi mikro atau histopatologi itu untuk mempelajari apa perubahan yang terjadi di tingkat sel misalnya ya, jaringan, organ, apa kelainan yang bisa dideteksi di sana gitu. Ya tentu saja untuk pemula ya, beginner itu lebih baik juga untuk mempelajari yang normal dulu, ikan yang belum mengalami kelainan. Ikan yang normal itu seperti apa? Karena kalau kita sudah biasa membaca, istilahnya membaca struktur sel, struktur jaringan yang normal, itu nanti kita tahu, oh ketidaknormalan itu di sini gitu. Jadi kalau langsung sebagai pemula langsung ke ikan yang sehat itu ya akan kesulitan menentukan ketidaknormalannya ya. Jadi harus ada pembanding atau kontrol. Makanya kalau hari ini tidak mungkin ya, mungkin karena mempelajari ikan normal saja 1 hari, ikan tidak normal 1 hari lagi, itu akan memakan waktu juga. Mungkin sudah ada contoh untuk yang akan dilakukan demo hari ini, membandingkan sekali ini ikan koi yang sehat ya, kemudian yang satu ikan yang sakit, morfologinya seperti apa perubahannya gitu ya. Jadi saya di sini akan memberikan pendahuluan sebentar yang mengenai prosedur histopatologi. Nanti ada Kak Mbak Jauha dan tim asisten yang akan demo di laboratorium. Ya. Nih, di sini untuk mempelajari sampai level jaringan atau sel-sel yang berubah itu, kita perlu mengiris tipis dari organ itu ya. Ya tentu saja pertama pembedahan ya, nekropsi, kemudian diambil tentukan jaringannya, lalu diambil di sampel, tidak whole ya, tidak keseluruhan. Kita mungkin hanya memerlukan spesimen saja ya. Itu yang disebut spesimen itu ya bagian kecil itu saja. Kemudian harus dilakukan penipisan, pemotongan ya. Pemotongan yang lain ini dalam hal ini adalah membuat organ itu menjadi tipis, tembus cahaya gitu ya. Nah, itu alatnya apa? Ini ya. Alatnya adalah mikrotom ya. Biasanya setebal 4 sampai 6 mikron. Nah, itu kan kisaran. Ini bisa diatur, bisa antara 5 sampai 7 mikron. Pokoknya kisaran ini deh angka-angkanya ya. Sekitar 5 mikron lebih dikit gitu. Ketebalan 5 mikron itu seperti apa gitu ya. Anda pernah membayangkan kalau pisang dibuat keripik pisang, ya itu ketebalan berapa itu? Itu ukurannya milimeter tebalnya ya, pasti milimeter. Nah, kalau mikron itu ya hanya bisa dilakukan dengan alat mikrotom ya, bukan dengan pisau biasa, apalagi gunting, tidak bisa ya.
Jadi ini ada alat khusus yang harganya cukup mahal dan harus diasah. Ini mata pisaunya juga tidak murah ya. Ini supaya tajam terus ya. Ketebalannya 1 mikron. Wah, itu mah sudah tidak bisa dipegang lagi dengan tangan ya. Nanti ini ada perangkat untuk meletakkan mikron ini supaya tidak rapuh ya. Namanya slide glass ya, atau gelas kaca itu yang biasa untuk membuat preparat ulas darah misalnya ya, kemudian membuat ulas bakteri sebelum pewarnaan gram itu kan pakai slide glass itu. Jadi kalau pakai slide glass berarti lebih kuat ya, strong gitu ya. Nah, potongan tipis organ itu lalu diwarnai ya. Nah, itu namanya proses staining ya. Ya, staining juga macam-macam. Anda sudah mengenal di Dasmikua, dasar mikrobiologi akuatik itu ada staining untuk bakteri, itu ada pewarnaan gram, pewarnaan spora, pewarnaan tahan asam, ya, pewarnaan Ziehl-Neelsen, pewarnaan untuk melihat flagella. Itu sebenarnya ada puluhan jenis pewarnaan. Ya, kalau di sini untuk mewarnai itu disebut hematoksilin eusin, salah satunya ya. Karena ada lagi nanti pewarnaan yang lain itu dengan pewarnaan misalnya malasid green. Ya. Ada malasid green untuk pewarnaan. Jadi ini untuk melihat tergantung tujuan kita apa untuk ya kalau pewarnaan yang umum ya ini udah cukup representatif ya, warna HE ini ya, singkatannya hematoksilin eusin. Ini nanti ada yang lebih menyerap eusin ya, struktur itu dari membran atau dinding sel atau inti sel, itu kan bagian-bagian dari sel. Itu ada yang lebih menyerap eusin, ada yang lebih menyerap hematoksilin. Oke, sekarang saya tanya ya, Thomas Alva Edison hadir nggak? Thomas Edison, kira-kira fungsi pewarnaan itu untuk apa? Ayo. Untuk melihat selnya, Bu. Silakan. Suaramu nggak ada. Pewarnaan. Udah kedengar, Bu? Ya, sudah. Jadi pewarna itu digunakan untuk melihat warna, untuk melihat sel di dalam mikroskop. Bukan kalau misalnya tanpa pewarnaan itu nggak bakal terlihat kayak putih-putih gitu. Iya, betul ya. Jadi itu untuk membuat kontras ya, untuk membuat kontras antara objeknya ya dengan background-nya ya. Karena kalau sampai tidak diwarnai itu akan bening, mungkin bening sama gelap-gelap dikit gitu ya, akan beda. Tapi kalau kita sediakan misalnya hematoksilin sama eusin, itu nanti dengan berbagai perbedaan komposisi ya, perbedaan komposisi dari misalnya dinding sel, membran sel ya, di tengahnya ada sitoplasma, kemudian ada di inti itu kan juga punya dinding inti ya, nukleus itu. Nanti di tengah-tengahnya juga ada asam nukleat itu, DNA gitu ya. Nah, itu masing-masing akan menyerap dengan konsentrasi yang berbeda-beda, dan itu yang nanti akan membuat perbedaan refleksinya, ketebalannya itu. Jadi nanti akan terbayang bentuk itu ya, bentuk sel, bahwa ternyata sel hati dengan sel atau struktur yang di ginjal itu berbeda, karena sel hati tersusun atas sel-sel hati atau hepatosit yang bentuknya mirip bersegi banyak gitu, tapi unik gitu. Di tengahnya ada inti sel. Nah, kalau sel ginjal itu ternyata terdiri dari tubulus ginjal ya, glomerulus, tubulus dan sebagainya. Kemudian kalau di hepatopankreas, udang juga ada tubulus, tubul-tubul dan sebagainya. Kemudian kalau di insang ada lamela-lamela. Nah, itu semuanya akan membuat kontras dan struktur sel itu bisa terlihat dengan lebih jelas ya kalau diwarnai itu. Oke, kembali lagi ke laptop saya share lagi. Oke, gitu ya. Jadi untuk jenis warnanya juga beda-beda. Ada HE ya, kemudian ada HB.
Tujuannya apa? Kalau mau melihat antigen, tahu kan Iya, antigen? kasus ya. Kami aku HP. Bacot. Hai, Itu Mian pernah di laptop HP itu zaman No. X2 ya. no. Kamu ngobrol aja ramenya. Iya, maaf Ibu. Oke, di silent ya. Sampai kaget saya. Oke, kembali ke laptop. Jadi itu ya, nanti pewarnanya itu ada hematoksilin eosin, malasid green, ada bahkan untuk melihat posisi patogennya di dalam sel ya, itu yang disebut antigen. Nanti itu bisa diwarnai dengan yang disebut probe ya, atau pelacak antigen itu. Pelacak itu terbuat dari apa? Mirip primer ya. Mirip primer artinya nukleotida juga di situ ya. Nukleotida ini di label ya, di label dengan pewarna yang berfluoresen juga bisa ya. Di label dengan enzimatis, misalnya horse radish peroxidase atau HRP. Nah, itu nanti ada yang gabungan antara konvensional dan molekuler itu yang disebut imunohistokimia ya. Imunohistokimia itu lebih canggih, kita bisa mendeteksi di mana posisi multiplikasi virus atau patogen yang ada di dalam sel itu, misalnya dalam retina mata ya, kemudian di otak itu bisa dideteksi. Kalau itu sudah canggih ya. Di sini histopatologi kita akan mempelajari basic-basicnya dulu, tapi secara inti sebenarnya semua itu. Jadi yang Anda kira mungkin sekarang pemeriksaan penyakit mah semua molekuler, tidak selalu ya, tidak selalu molekuler itu memecahkan semuanya. Karena molekuler itu kan juga perlu informasi namanya sekuen untuk membuat primer yang spesifik ya, primer yang spesifik itu. Nah, kalau belum misalnya ini penyakit baru COVID ya, ya pendekatan yang pertama kan dengan membuat ini histopatologi dari misalnya paru-paru ya, yang pasien yang sudah terinfeksi COVID ya, seperti apa kelainannya gitu. Primernya belum bisa dibuat misalnya, perlu disekuen dulu total genomnya, itu kan perlu waktu juga. Jadi ini pendekatan. Kalau di penyakit udang atau ikan itu ada namanya new emerging disease, penyakit yang baru sama sekali, baru muncul ya. Tapi kemudian ada juga yang re-emerging disease, penyakit lama yang muncul kembali itu. Re-emerging muncul kembali. Oke, kemudian dari itu kita lakukan pengamatan mikroskop ya, dengan memakai alat mikroskop itu suatu keharusan ya. Mikroskopnya apa? Mikroskop terang medan terang, bright light gitu ya. Nah, oke, yang ini Anda sudah mempelajari juga bahwa kita untuk diagnosa juga perlu pendekatan yang lain ya, untuk patologi faali ya, patologi kita mempelajari perubahan-perubahan atau abnormalitas yang secara fisiologis bisa kita deteksi gitu. Pada saat ikan sakit itu apa misalnya perubahan tingkah laku yang berbeda ya, yang misalnya tidak mau makan itu kan termasuk perubahan tingkah laku. Berenangnya yang selalu mengejar ekornya sendiri itu kan juga tingkah laku yang aneh itu. Whirling ya, whirling disease, muter-muter gitu. Akhirnya setelah berapa jam muter-muter ekornya sendiri, badannya sudah tidak bisa lurus lagi itu ikan ya. Makanya membentuk huruf C, itu termasuk patologi faali ini ya. Kemudian pernafasan megap-megap ya, tidak normal, berenangnya bagaimana, putus-putus kah, kemudian tidak tegak bagian dorsal di atas gitu ya, bagian ventral di bawah, tapi menggelepar-gelepar itu kan juga tidak normal ya. Itu termasuk yang harus diamati, diawasi dengan cermat. Makanya ini juga monitoring ikan sehat itu perlu dilakukan tiap hari juga. Karena di situ juga sebagai titik kita bisa mengamati ikan yang sakit ya.
monitoring kalau Anda sebagai orang aquaculture. Gitu. Patologi faal ini ada tulisan di dinding ya, di kampus Gunung Gede gitu ya. Kampus Gunung Gede itu dulu dipakai untuk kedokteran hewan yang di ujung tuh yang ada Masjid Al-Ghifari namanya ya. Masjid Al-Ghifari itu akan ada fakultas peternakan di sana ya. Kemudian ada kandang yang itu milik Fakultas Kedokteran Hewan lama, tapi sekarang sudah dipakai sekolah vokasi itu ya, sekolah vokasi. Itu ada nih tulisan patologi faali itu, faali masih ada sampai sekarang, mudah-mudahan diabadikan itu ya, karena khas itu mungkin dari tahun 70-an dibangunnya ya. Nah, kita definisi histologi dan histopatologi itu bedanya apa ya? Sebenarnya ini hanya untuk lebih spesifik lagi ya. Histopatologi itu ya histologi juga, cuma ini dikaitkan dengan diagnosa penyakit, kepentingannya itu ya. Jadi kalau histologi ya sama, ilmu yang mempelajari anatomi mikroskopis, yang selalu dalam pengamatannya, observasinya itu memakai mikroskop supaya lebih detail lagi pada tingkat seluler ya, tingkat kelainan tingkat seluler. Kemudian histopatologi yaitu anatomi mikroskopis untuk diagnosa penyakit. Nah, ini kita akan mempelajari teknik-teknik pembuatan preparat histologis di tatap muka ini. Ya. Nah, itu tidak semudah membalik telapak tangan begitu saja ya. Bagaimana membuat organ yang tadinya berada di dalam sistem hidup ya, organisme hidup, dibawa ke sistem yang sebenarnya in vitro ya. In vitro itu ya di laboratorium di bawah mikroskop di atas slide glass itu ya. Kenapa kesulitannya apa? Ya di dalam sistem hidup pasti komposisinya berbeda ya, berubah. Bagaimana supaya strukturnya itu tidak berubah? Karena kita tahu bahwa komposisi terbesar dari makhluk hidup ya itu terdiri dari apa? Di situ air ya memegang peranan penting. Konsentrasinya itu 80% dari komposisi sel, komposisi otak, hati, organ, ginjal ya, hepatopankreas, kulit itu kan kisarannya 80%-nya itu air ya. Ada yang 70, ada yang lebih sedikit gitu, 85. Beda-beda gitu. Nah, bagaimana supaya ini tidak kisut? Karena dalam processing ini ya, untuk pembuatan preparat histologis itu pasti melewati pengeringan dan sebagainya, pewarnaan itu kan bisa saja kisut dengan mudah ya. Jadi sel harus diusahakan strukturnya, bentuknya, ukurannya seperti saat berada di hewan yang masih dalam keadaan hidup. Jadi harus dicegah ini yang disebut namanya proses autolisis. Ya, proses autolisis itu harus dicegah. Bagaimana caranya? Ya ada metodenya ya masing-masing. Ini bagaimana menarik air yang jumlahnya besar itu, rasionya 80% itu pelan-pelan keluar airnya supaya digantikan dengan nanti alkohol ya untuk mengeringkan, mengawetkan juga supaya tidak rusak, tidak busuk, tidak ada pembusukan, bakteri-bakterinya mati, bakteri pembusuk ya. Habis itu diganti nanti kalau sudah etanol masuk secara gradual ya. Ingat kata kunci ini juga gradual itu artinya pelan-pelan. Konsentrasinya secara dari kecil ya sekitar 70% nanti meningkat sampai 100%. Itu komposisi alkoholnya. Nanti supaya tidak penyet, kalau itu kan mikrotom sebenarnya juga artinya tekanan ya. Jadi diganti nanti alkohol ini kan juga cairan, bisa melenyat itu nanti komposisi sel atau organnya bisa penyot kalau hanya alkohol ya. Makanya harus dimasukkan juga pelan-pelan namanya parafin. Pernah mendengar nggak parafin? Apa itu parafin? Ayo, siapa tahu parafin itu apa? Sofa Ainun Hasanah, pernah tahu parafin?
Parafin tuh yang ini bukan sih Bu, bahan bakar yang padat itu. Bahan bakar yang padat ya. Jadi itu terbuat dari apa? Dari wax Di ya. bawah karbon. Wax tahu kan? WAX. Lilin. Tahu Bu, lilin Bu. Dari lilin, dari lebah. Bisa diproses dari lebah. Jadi parafin itu nanti yang bening itu ya tentu saja yang dicairkan. Nanti itu bisa mengisi si alkoholnya ditarik, parafinnya masuk ke dalam sel. Jadi nanti memang kalau begitu dibiarkan dingin, parafin ini akan memadat ya. Bukan membeku tapi memadat. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Sekarang tentukan dulu jaringannya apa yang ingin diambil untuk penelitian ya. Misalnya, saya masuk lab lingkungan ya. Saya masuk lab lingkungan, penelitiannya lingkungan. Nanti saya ingin melihat apa perubahan akibat kadar amonia yang berlebihan atau kadar toksik akibat lingkungan misalnya ya karena pengaruh buangan toksik di perairan, apa yang diakibatkan dengan struktur insang ya. Nah, makanya ditentukan dulu jaringannya. Enggak tiba-tiba misalnya kalau ada tumpahan minyak gitu, saya ingin mengambil ginjal gitu ya, harus disesuaikan ya. Apa dulu penelitiannya, kaitannya apa ya? Kalau ginjal, hati itu biasanya bakteri patogen di situ ya. Saya ingin melihat perubahan struktur ginjal akibat infeksi Aeromonas. Nah, itu masuk akal ya. Kemudian kalau ingin melihat perubahan retina, struktur retina atau otak akibat infeksi streptococcus ya, itu termasuk yang masuk akal. Tapi kalau misalnya saya ingin melihat fleksibakter terhadap gonad gitu ya itu nggak nyambung gitu ya. Fleksibakter, Flavobacterium itu kan bakteri-bakteri yang menyerangnya organ eksternal. Tahu kan eksternal itu ya kulit, ya struktur kulit, luka, urat daging yang di luar, kemudian insang mungkin masih bisa ya. Jadi kita kalau mau menentukan jaringan ya sesuaikanlah dengan penelitiannya apa gitu ya, patogennya itu apa atau kausatif penyebab dari kelainan yang dominan itu menyerang apa gitu. Kemudian yang kedua adalah melakukan fiksasi atau pengawetan jaringan tersebut supaya tidak mudah busuk. Kalau kita dari laboratorium menuju ke lapangan sampai 7 jam misalnya harus ke Lampung gitu ya. Apa iya harus membawa ikannya seluruh sebesar itu misalnya 5 kilo ikan apa ya. Induk ikan laut misalnya di Balai Budidaya Laut Lampung gitu. Bagaimana ke labnya? Ya mungkin tidak harus membawa whole organisme ya, whole individu. Mungkin harus dibedah di lapangan saja, diambil spesimennya. Tahu kan spesimen itu sebagian kecil irisan dari jaringan. Kemudian dari organ ya, maksud saya itu dari organ diambil, dimasukkan ke botol-botol ampul yang sudah disiapkan. Diisi apa? Ya ada larutannya, namanya larutan fiksatif nanti ya untuk mengawetkan itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan transportasi dari induk ikan yang besar itu dari keramba jaring apung misalnya ya sampai ke laboratorium yang memakan waktu sekian jam. Kalau ada busukan kan juga ada perubahan struktur gitu. Jadi mendingan langsung pembedahan dilakukan di lapangan. Kemudian ada processing ya. Kalau seperti itu kan masih begitu di larutan fiksatif kan bisa awet dalam waktu mungkin sekian minggu gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama kalau setiap ada waktu lakukanlah secepatnya dari proses-proses ini. Tidak usah nunggu sekian hari dibiarkan saja, jangan ya. Lebih cepat lebih baik itu ya. Processing jaringan kemudian dipotong dengan mikrotom itu ya. Ketebalannya sekian, kemudian pewarnaan jaringan lalu pengamatan mikroskopis. Ini urut-urutannya langkah-langkah nih. Masing-masing akan didetailkan nanti ya ini ya. Nah, ini ya. Pertama, penentuan jaringan atau organ. Menentukan jaringan atau organ itu
yang saya bilang tadi, organ targetnya apa. Jadi bakteri ini, organ targetnya ini harus sudah tahu ya, jangan salah langkah gitu. Jangan asal-asalan kalau mau menentukan efek kontaminan toksik dari itu ya. Kalau laboratorium reprogen misalnya ya, reproduksi dan genetik ya, mungkin Anda akan lebih berminat untuk melakukan histologi dari gonad gitu ya, dari gonad apa efeknya gitu ya. Kemudian juga masih ada hubungannya dengan hati, misalnya menentukan indeks hepatosomatik gitu ya, ya mungkin ada kaitannya dengan hati. Gitu. Jadi itu nanti dibuat apa namanya ya 10 mm itu 1 cm kubik itu bisa dipotong ya. Memakai apa memotongnya? Memakai pisau bedah, jangan memakai asal-asalan pisau dapur gitu ya. Ya gunakanlah pisau bedah yang tajam, setajam silet ya, itu yang baru ya. Tidak dianjurkan memakai gunting ya. Ini anggaplah spesimen itu sesuatu yang berharga dan mahal dan menentukan hasil observasi kita nanti ya. Dan makanya itu perlu tajam karena penyayatan itu sekali jadi saja dilakukan ya. Oke. Lalu apa lagi? Nah, ini untuk ukurannya kita sih ya itu tadi sekitar 1 cm mungkin sudah cukup ya. Untuk selanjutnya langkah next step itu fiksasi atau pengawetan jaringan ya. Tujuannya ini semuanya. Untuk mengawetkan seperti keadaan aslinya. Mencegah autolisis, lisis yang yaitu lepasnya air ya, molekul air keluar tanpa kita maui gitu ya, atau pembusukan, mencegah pembusukan. Kemudian mencegah osmosis atau itu bisa mengakibatkan penciutan sel. Nanti bisa mengkerut gitu ya. Mengkerut kan artinya juga tidak sesuai dengan kondisi aslinya waktu dia seperti individu masih hidup gitu ya. Kemudian melindungi jaringan pada waktu dilakukan pemrosesan, membentuk tekstur jaringan atau memudahkan pemotongan, serta mengaktifkan jaringan artinya ya masih bereaksi nanti kalau ada staining atau zat warna ya. Jadi bisa berbeda-beda daya serapnya. Soalnya kalau daya serap sama saja ya, misalnya antara dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel nyerapnya sama, itu nanti akan blek begitu saja, warnanya ungu, blek. Ya, itu juga menyulitkan juga kalau tidak tidak proporsional seperti itu daya serapnya pada saat masih hidup gitu. Jadi wah ini kok menyerap zat warna sih menyerap, tapi dalam ketebalan yang sama itu juga akan sulit diamati dan kita bisa salah persepsi nantinya. Oke. Syaratnya apa untuk bahan fiksatif yang bisa mengawetkan itu? Bisa masuk ke dalam jaringan ya, dapat terserap artinya ya, untuk mencegah autolisis. Bisa mengkoagulasikan komponen sel ya, freeze itu pokoknya stop semua pembusukan. Kemudian melindungi jaringan terhadap penciutan selama pembuatan preparat. Nah, kalau saya membuat 1 cm kubik ini yang saya ambil dari hati atau dari gonad, dari ginjal, berapa volume bahan fiksatif yang saya perlukan ini rasionya ya. Jadi kalau jaringan 1 ya, rasio fiksatif itu ya setidaknya 10 gitu ya. 10 banding 1 lah gitu. Nah, akan lebih baik lagi kalau jaringan ini disimpan di 5 sampai 10 derajat Celcius. Makanya itu juga ada baiknya kalau ke lapangan ya, kita membawa bongkahan es itu atau es kering gitu ya di dalam itu untuk ini lebih mengawetkan, meskipun semuanya sudah disimpan di dalam atau direndam dalam larutan fiksatif ini ya. Nah, ada beberapa jenis ini larutan fiksatif yang sering dipakai di lab ini 10% BNF ya. Ini B itu buffer ya, buffer tahu kan ya?
larutan penyangga itu supaya pH-nya tidak naik turun ya. Ini buffer, ini normal ya. Normal, ini formalin. 10% BNF ya. Kemudian ini bahasa Perancis ya, larutan boang, nama orang penemunya ya. Carnoy ya. Ini biasanya untuk pengawetan organ-organ kalau untuk udang dan sebagainya. Davidson juga. Ya ini bisa dipakai. Ada semuanya plus minusnya. Kemudian, nah ini apa yang harus kita lakukan terhadap jaringan itu agar bisa dipotong tipis, ya, kemudian bisa diwarnai dengan baik, dapat bentuk selnya sebagaimana aslinya di dalam tubuh ikan, ya, itu harus ada proses yang urut-urutannya seperti berikut, ya. Pertama proses dehidrasi. Tahu kan dehidrasi itu ya lepasnya molekul air dari dalam sel ya, dehidrasi. Tapi ini dilakukannya secara sengaja ya, eksperimental. Toh ini sudah mati jaringannya ya. Air sel ditarik kemudian digantikan parafin, tapi ada tata caranya, tidak serta-merta air sel keluar parafin masuk ya, tapi itu ada pengawetan juga nanti dengan alkohol yang gradual tadi makin meningkat ya. Kemudian ada clearing ya, impregnasi, ada proses embedding dan blocking. Nanti lebih jelas istilahnya bahasa Inggris semua ya. Kalau diterjemahkan jadi aneh-aneh juga sih. Dehidrasi ya. Ya, mungkin diterjemahkannya dengan cara apa namanya mengadopsi sebagian itu kan. Dehidrasi ini bisa dilakukan dengan alkohol, metanol, aseton, ini diazon, isopropanol, butanol. Sifatnya bisa dipakai ini seperti perlakuan yang secara reguler atau apa namanya teratur ya seperti ini ya. Ini adalah sudah dicari berdasarkan hasil yang optimal. Jadi kalau masih mau coba-coba, oh saya nggak ada waktu untuk semalam, itu mungkin hanya siang saja saya lakukan. Ya itu sih percobaan yang ingin melakukan validasi sendiri ya, validasi. Jadi kalau sudah ada seperti ini ya mungkin tinggal praktek saja gitu dilakukan. Semalam sih mudah ya, tinggal kita merendamnya di sore hari, pagi hari datang ke lab gitu ya. Alkohol 70% startnya ya. Jadi bukan dari nol. Lumayan kan ya. Alkohol 70% semalam, besok datang lagi alkohol, dipindah lagi organnya tadi yang direndam ke tentu saja harus ditandai ya, biasanya dengan benang ditandai, terus kemudian di tali benang ada di ujung benang itu ada kertas masing-masing, jangan lepas itu ya, kalau ketuker satu sama lain udah nangis Bombay itu ya nanti. Jadi harus ada benang yang di ujungnya ada kertas penanda gitu ya, kode gitu ya, untuk membedakan satu ulangan dengan ulangan lain atau satu perlakuan dengan perlakuan lain, terutama itu ya. Kalau ulangan sih mungkin masih bisa ditolerir ya, 1, 2, 3 nggak masalah. Tapi kalau sudah perlakuan beda itu kalau hilang ketuker itu nangis Bombay kalian, karena ikannya sudah mati ya. Untung-untung kalau masih ada serepnya ya, di akuarium masih disisakan ikannya. Lah kalau ikannya dipanen gitu, masa kalian mengulang lagi 2 bulan gitu ya. Makanya itu suatu tagging itu juga perlu diperhatikan. Alkohol 80% nih makin meningkat kan. Ada yang diulang nih di 95%. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nah ini Anda harus tertib melakukannya ya. Memang sekarang ada ya yang alat yang cukup mahal namanya otomatik histologi ya, otomatik histologi. Ini semua digerakkan oleh robot ya, robotik gitu. Namun kalau robotik kita harus perfect juga, di situ tidak ada mati listrik ya. Coba kalau mati listrik kalian harus mulai dari mana, itu kan nggak tahu itu. Harus tetap nginep itu untuk menunggui matinya jam berapa, pada tahap apa sudah berhenti itu tadi ya. Oke, kemudian ada clearing, ini penggantian dari alkohol
alkohol silol ya, kemudian silol-silol. Ya. Semuanya sebenarnya ada silol 1, silol 2, silol 3. Nanti lebih detailnya lagi di lab ya kita lihat. Ada impregnasi tadi dari embedding sama blocking. Jadi untuk bisa diiris dengan mudah itu ya si organ yang sudah diprocessing tadi pertama dengan penggantian alkohol yang makin bertahap, kemudian ada supaya alkoholnya digantikan oleh parafin cair masuk ke dalam sel. Nanti untuk diiris tidak serta-merta begitu saja organ diletakkan di atas meja kemudian pakai mikrotom, itu tidak begitu caranya ya, namanya harus dilakukan blocking ya dengan adanya organ yang sudah diproses tadi diletakkan di blok parafin. Parafinnya nanti kan masih cair itu, anget-anget kuku itu dituangkan, kemudian kita letakkan itu pakai kertas tanggalan, kertas apa itu? Biasanya kertas kalender yang punya wax atau lilin itu kita bentuk kotak-kotak ya. Nah, organnya kita letakkan di posisi tengah, kemudian parafin cair kita tuangkan di situ, nanti lama-lama kan memadat gitu ya, memadat. Kita buka lagi, kemudian barulah itu diiris dengan mikrotom. Nanti Pak Adna akan membuatnya lebih jelas lagi, dilakukan demo. Kita demo ya. Gimana Pak Jauha serta para asisten? Silakan untuk dilanjutkan ya keterangannya. Jauharatul Afifah. Baik Bu, Ibu Saya akan berikan Anda sebagai co-host. Sorry tadi lupa. Saya begitu ngobrol lupa lagi menjadikan para asisten sebagai co-host. Silakan. Sebentar Ibu, mohon izin buat share screen. Iya. Saya stop kan share screen-nya. Jauh. Oh, Jauha masih mute ya. Sorry. Halo Jauha. Masih di mute. Oh ya sudah. Oke. Saya izin share. Sudah co-host ya Jauha. Ya Bu. Sebentar. Di sini ada siapa saja asistennya? Izin ada Alivia Bu. Oh iya Alivia. Ada Alivia, Laili, Zeta, Aldera, Tiara, David. Ya. Firdaus. Nah ini ya, ada ikan yang di atas sehat, ikan koi yang di bawah sakit. Baik, Masih terima kasih. dua ini. Bagaimana Bu? Gambarnya 2. Oh, Satu slide. ini begini. Nah gitu, biar fokus. Oh susah ya? Iya Bu, saya menggunakan handphone Bu. Laptopnya Oh handphone Bu. ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk hari ini materinya tentang mikroanatomi, lebih tepatnya ke histopatologi. Nah, di sini ditunjukkan ada 2 gambar ikan. Yang ikan pertama itu yang di atas itu ikan sehat dan yang di bawah ikan sakit. Nah, saya mau nanya ke teman-teman, menurut pengamatan teman-teman, yang membedakan dari kedua ikan ini apa ya? Dari segi warnanya. Ya, silakan tunjuk nama. Perkenalkan Rita, Kak. Ya. Ya, NIM C141, kalau menurut saya ikan sehat itu dia warnanya tampak cerah. Nah, sedangkan ikan sakit itu dia warnanya agak kusam gitu.
Iya, terus juga ini apa siripnya, Kak? Yang sehat itu dia berwarna hitam gitu, kalau yang sakit dia transparan. Terima kasih, Kak. Oke, oke, Sama-sama benar ya deh. teman-teman. Jadi yang di atas ini terlihat sehat dari segi warnanya dia lebih terang, sedangkan pada ikan sakit ini dia lebih pucat seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini adalah organ hati. Sebenarnya kalau di ikan mas itu, ikan koi ini merupakan hepatopankreas. Ya, betul. Yang Nah, seling itu. ya, Bu. Nah, untuk ikan sehat ini terlihat kan hatinya lebih segar daripada ikan yang sakit. Ikan yang sakit ini hatinya lebih pucat. Nah, untuk yang menyebabkan sakit ini apa? Dilakukan uji histopatologi terkait jaringan yang rusak seperti itu. Jadi untuk membandingkan antara jaringan ikan sehat dan jaringan ikan yang sakit. Kemudian, nah setelah didapatkan organ tersebut, dilakukan pengambilan organ. Nah, setelah pengambilan organ ini dimasukkan ke dalam BNF 10% atau buffer neutral formalin 10% untuk fiksatif. Nah, fungsi fiksatif tadi apa teman-teman? Kalau menyimak dari penjelasan dari Bu Munti, silakan. Plus 10. Izin menjawab, Kak. Oke. Pinta 073. Jadi fungsi fiksasi itu untuk mengawetkan seperti keadaan aslinya, mencegah autolisis atau pembusukan, melindungi jaringan pada waktu dilakukan pemrosesan, membentuk tekstur jaringan atau memudahkan pemotongan, sama mengaktifkan jaringan atau memudahkan pewarnaan. Oke, sip, mantap. Terima kasih. Kayak gitu ya teman-teman. Luar biasa ya. Mantap. Mantap. Ya, untuk selanjutnya ini untuk tugas untuk diskusi kelompok. Ini tugasnya yang pertama itu presentasi tentang perbedaan ikan sehat dan ikan sakit. Aku mute ya? Ya, Enggak kok, Kak. Oke, mohon maaf Bu. Saya ulang lagi untuk diskusi tugas kelompoknya. Ini tentang perbedaan ikan sehat dan ikan sakit. Kemudian dilengkapi dengan prosedur pembuatan preparat histopatologi dan dilengkapi untuk nilai plusnya, jenis pewarna yang digunakan, dan hasil histopatologi jaringannya. Jadi nanti ditambahkan hasil tim mikroskopnya, jaringan yang diambil dari jurnal atau referensi gitu ya. Nah, jurnal yang digunakan alangkah lebih baiknya jurnal bahasa Inggris dan jurnalnya terbaru gitu ya. Nanti PPT-nya dikumpulkan dan dipresentasikan di akhir pertemuan nanti. Maksudnya di akhir hari ini, akhir praktikum. Nanti praktikumnya, nanti diskusinya kurang lebih 1 jam. Kemudian sisa waktu akan digunakan untuk presentasi. Nah, untuk pembagian tugas silahkan di screenshot ini ya. Jadi untuk kelompok 1 tentang EMS, kelompok 2 tentang MAS, kelompok 3 tentang AHPND, kelompok 4 tentang fibriosis, kelompok 5 tentang WSSP, dan kelompok 6 tentang Edwards-Cillosis. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan? Aman, sudah paham? Kak, izin bertanya. Ya. Untuk jenis ikannya bebas ya, Kak? Maksudnya kan Ya. ada Bebas, bisa udang, bisa ikan, terserah. baik, Kak. jadi kita manfaatkan waktu seefisien mungkin ya, sampai tidak tidak menyia-nyiakan waktu. Silahkan. Ini mau demo dulu ya? Ya Bu, kami mau demo dulu.
Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang mau memimpin demonstran? Demonstran. Iya Bu, saya izin untuk mendemokan praktik pada hari ini. Oke. Ini posisi di lab ya? Oh, Alivia tuh. Iya Bu, di lab Bu. Udah kayak mau jualan apa tuh? Kenalin nih, siapa nih Alivia? Iya Bu, Alivia dan David Bu. Oh, David. Iya. Oke, David. Ya, jadi pertama itu ada fiksasi jaringan. Nah, ini ada fiksasi jaringannya. Nah, ini tuh dilakukan, tadi tuh udah dijelasin juga agar jaringannya tidak mengalami kerusakan akibat pembusukan dan juga menjaga agar seperti aslinya gitu. Menjaga juga atau mencegah penciutan atau pengkerutan. Nah, larutan fiksatif ini tadi udah disebutin sama Kak Jauha ini menggunakan BNF 10%. Nah, kalau larutan fiksatif ini ada dua, ada yang tunggal dan ganda. Kalau yang tunggal itu terdiri dari satu macam bahan. Contohnya seperti formalin, terus alkohol 90% dan lain-lain. Kalau yang ganda itu lebih dari satu macam seperti BNF 10%, Davidson. Nah, kalau BNF 10% ini untuk jaringan air tawar. Kalau misalkan Davidson ini untuk air laut. Proses selanjutnya yaitu proses dehidrasi. Nah, proses pelan-pelan aja, David. Pelan-pelan. Keterangannya itu. Proses dehidrasi ini dilakukan dengan tujuan mengeluarkan air dari jaringan dengan bahan alkohol bertingkat dengan konsentrasi mulai dari 70%, 80%, 90%, 95%, 100%-nya 2 kali. Nah, fungsi alkohol bertingkat ini untuk apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Plus 5. Plus 5 buat yang bisa jawab. Fungsi dari alkohol bertingkat ini untuk apa? Ayo, jangan takut, tidak di minus. Malah di plus ya, Bu. Iya. 5 untuk nilai kuisnya. Iya, boleh, silakan. Oke, Aditya 043. Untuk apa bertingkat ini untuk tujuan dehidrasi ya, Kak? Iya, betul. Nah, selanjutnya ada proses clearing. Nah, proses clearing ini untuk menarik senyawa dehidrasi tadi dengan menggunakan siol bertingkat. Nah, ini mulai dari 1, 2, dan 3. Nah, fungsinya itu untuk penjernihan atau membuat organ transparan. Nah, siol ini fungsinya untuk apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Fungsi siol ini untuk apa? Tadi sudah dijelaskan Bu Munti juga ya? Tadi kan clearing. Nah, clearing itu untuk apa gitu? Menarik apa? Kak, izin mencoba menjawab, Kak. Iya, boleh. Silakan sebutkan nama dan NIM ya. Wali Mafazaz, NIM 121, penggunaan silol itu fungsinya untuk ini bukan Kak, membandingkan dan membuat preparatnya menjadi transparan biar nanti mudah diberi pewarnanya. Iya, betul. Nah, udah ya, benar. Nah, selanjutnya impregnasi. Nah, proses impregnasi ini memasukkan parafin cair dalam cetakan sehingga blok sampah akan memadat. Nah, kayak seperti ini nih. Nah, ini tuh parafin cair yang tadi sudah disebutkan. Ini ke dalam cetakan gitu. Ditambahkan ini proses embedding ataupun proses blockingnya itu di sini. Ya, coba berhenti dulu coba Kak David ya.
Jadi di sini dibuat cetakan itu kan kertas ini ya, kertas bentuknya seperti kubik tuh ya, biasanya dari kertas kalender tuh ya, tuh kan kertas kalender di staples gitu, bentuknya kubik ya. Kemudian ini organnya kan ada ya di tengah-tengah sini, sudah diproses, organnya diproses, kemudian yang parafin yang cair dicairkan memang ya, itu kan dicetakkan gitu, dituangkan ya, dituangkan ke dalam, kemudian lama-lama didinginkan kan jadi memadat gitu. Nah, setelah itu bentuknya, ujungnya dibuat seperti ini. Ya, ini untuk memudahkan pengirisan nanti, dibuat menonjol sedikit gitu kan ya. Ada tempat yang menonjol itu di mana posisi organnya di situ. Nah, coba gitu. Di posisinya seperti itu, David. Jadi kelihatan tonjolannya itu ya. Karena itu nanti digigit oleh pengait di mikrotom itu ya. Difikskan kiri kanan, kemudian ada pengirisan. Lanjut, silakan, David. Ya, selanjutnya tadi sudah disebutkan Bu Munti ada pemotongan yang sudah di ini. Nah, ini caranya. Nah, ini mikrotomnya. Nah, ini mikrotom yang lama, ini yang baru. Nah, biasanya pakai yang lama. Cara ini diputar ini. Ya, itu mikrotom lama yang dipegang itu ya, yang warnanya abu-abu, tua. Kanan itu terus gitu. Itu bisa disesuaikan dengan ketebalannya ya. Ketebalannya itu bisa. Nah, habis itu jalannya. Ya, lu kenapa on mic? Bisa on mic, ini. Nah, disimpan di sini. Nah, ini hasil jaringannya. Your speaker is not working. Please check your connection or use a different speaker. Bahkan Aquades di sana. Sebentar ya. Pencapitnya. Nah, selanjutnya ini dicelupkan. Nah, setelah dicelupkan, nah, proses pengambilannya seperti ini. Nah, sudah menempel di kaca preparat ini. Ini kita diamkan selama 12 jam, 24 jam. Nah, ini hasilnya yang 24 jam. Nah, setelah selesai gini, baru dilakukan proses pewarnaan. Proses pewarnaannya menggunakan HE. Laki-laki. Di sini ini dengan kelihatan ini. Nah, ini pada proses pewarnaan HE di sini. Nah, ini tuh nanti tuh si kaca preparatnya itu dimasukin ke sini. Nah, terus kesiniin direndam pakai larutan HE ini nih. Nah, udah gak? Nah, nanti dimasukin ke sini nih, kayak ini nih. Nah, ini larutan HE-nya seperti ini. Pewarnaan HE ini fungsinya untuk apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak fungsi pewarnaan HE ini untuk apa?
Kak, coba izin jawab. Ya, boleh. Nama Sundari NIM C148. Mungkin ini ya Kak, untuk memperjelas adanya cendawan dalam jaringan. Ada yang jawab lain nggak? Ada yang punya Izin jawaban? menjawab, Kak. Iya, silakan. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Munti tadi, pewarnaan HE itu dia berguna untuk melihat bagian dari bentuk jaringannya gitu Kak. Jadi ada bagian sel yang dia bisa menyerap hematoksilin, terus ada juga bagian sel yang dia bisa menyerap eosin. Terus nanti dari situ kita bisa lihat bentuknya gitu Kak. Iya. Iya, betul jawabannya. Keren banget jawabannya. Iya, betul. Semangat. Nah, Pada pinter-pinter ya. ya. Nah, setelah tadi itu udah diwarnain, dikeringkan kurang lebih 24 jam. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya teman-teman. Gimana lihat ya? Ini sih. Nah, ini Nah, ini hasil. hasilnya sudah didiamkan selama 24 jam dan sudah diberi pewarnaan. Untuk demo langsungnya, mungkin sekian Bu Munti. Ya, gimana? Sudah selesai Bu. Lalu ke break room ya? Iya betul Bu. Ya, silakan.